Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apa kabar teman-teman semua? Insya Allah semoga teman-teman diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai targetnya pada Ramadan lalu dan juga semoga kita semua selalu tetap istiqomah di atas agama Islam dan juga di jalan sunnah ini. Salat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman penuh kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Semoga kita merupakan pengikutnya di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita akan mengadakan pembahasan kitab dari 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Di pembahasan sebelumnya kita sudah mendengar salah satu sebab terhindarnya siksa kubur, yaitu tidak namimah dan membersihkan air kencing kita. Apa pembahasan selanjutnya? Kita akan segera mendengarkan Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizahullah Ta'ala tentang pembahasan berikutnya. Insya Allah kita akan ada 2 sesi, yaitu sesi pertama ada sesi pembelian materi dari guru kita, dan yang terakhir ada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan, bisa disiapkan dari sekarang kepada guru kita, Ustadz Najmi. Tafadhol mashkuran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di malam hari ini, di waktu di Indonesia, kita masih bisa bertemu, bisa kita berkumpul bersama dalam suatu kajian online. Yang kita berharap apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh, amal kebaikan, amal ibadah yang dapat memperberat timbangan kita nanti pada hari kiamat. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu nikmat tersebut. Intinya, semoga kita mampu menjadi hamba yang bersyukur dengan hati kita, yaitu meyakini bahwa semua nikmat berasal hanya dari Allah. Bersyukur dengan lisan kita, senantiasa kita memuji dan menyanjung Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan bersyukur dengan anggota badan kita, yaitu kita senantiasa melakukan berbagai macam bentuk ketaatan, kebaikan dan amal saleh yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bersyukur sampai kita dicabut nyawanya oleh malaikatul maut. Jemaah sekalian yang berbahagia, di malam hari ini kembali kita akan mencoba membahas satu tema yang berjudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Buku yang berjudul 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Ini adalah salah satu upaya kita agar kita bisa memahami dan mengetahui
bagaimana caranya untuk bisa terhindar dari siksa kubur. Alam kubur, alam yang hak, alam yang ada dan pasti ada. Dan terjadi pada semua manusia. Ketika mereka sudah meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh malaikatul maut, maka mereka berpindah ke alam yang lain, yaitu alam akhirat. Alam akhirat yang pertama kali adalah alam kubur. Di sanalah seseorang akan mendapatkan nikmat kubur, atau mungkin mereka bisa mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah. Maka kurang lebih yang kita ketahui ada 50 sebab yang telah disebutkan oleh Allah dan Nabi SAW dan para ulama, berbagai sebab yang bisa menghindarkan seseorang dari siksa kubur. Tentunya kita semua sepakat, kita ingin mendapatkan nikmat kubur. Ya, subhanallah. Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat, Allah berikan kebaikan-kebaikan selama orang tersebut berada di alam kubur. Sampai dibangkitkan mereka nanti pada hari kiamat. Setelah terjadinya hari kiamat, ditiup sangkakala berikutnya, maka dibangkitkanlah manusia dan mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ada berita yang Rasul SAW informasikan kepada kita, bahwa barang siapa yang mereka diberikan keselamatan di alam kubur, mendapatkan nikmat kubur, maka mereka dimudahkan melalui proses berikutnya. Ya, proses perjalanan akhirat berikutnya yang sangat panjang. Tetapi barang siapa, na'udzubillah, ternyata mereka berat dan sulit ketika berada di alam kubur, yaitu mereka mendapatkan siksa kubur. Apalagi siksa tersebut tidak berhenti sampai hari kiamat. Maka kata Nabi SAW, dia pun akan berat melalui perjalanan dan proses kehidupan alam akhirat berikutnya. Nah, marilah jamaah sekalian yang berbahagia, kita mencoba kembali membahas tema ini, ya, supaya kita lebih bersiap-siap, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa bernafas, mumpung masih ada kesempatan untuk kita bisa bertaubat dan berhijrah dan berubah. Masih ada kesempatan. Sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Sebesar apapun kesalahan kita, akan Allah bukakan pintu maaf untuk kita. Tinggal bagaimana kita merespon panggilan dari Allah dan Nabi SAW untuk menjadi seorang hamba yang ikhlas dan selalu beragama dengan mengikuti sunnah Nabi SAW. Cara beragama yang benar, yang tidak boleh kita menyelisihi Rasul SAW dalam cara beragama yang telah Allah perintahkan kita untuk mengikuti beliau sebagai contoh qudwah hasanah kita yang terbaik. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang lalu, sebelum bulan Ramadan, ya, kita sudah membahas tema ini beberapa kali pertemuan, dan kita sudah masuk pada sebab yang ke-6, yang terakhir kita bahas. Sebab terhindar dari siksa kubur. Barangkali di antara kita ada jamaah yang baru bergabung, maka saya akan bacakan sedikit sebab terhindar dari siksa kubur yang sudah pernah kita bahas. Yang pertama, menjadi seorang mukmin yang bertauhid. Ya, ini sebab pertama seseorang terhindar dari siksa kubur. Menjadi seorang mukmin yang bertauhid, akidahnya benar, dan tentunya dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, sebab terhindar dari siksa kubur adalah tidak termasuk orang kafir atau orang munafik. Ya, tidak termasuk orang kafir atau orang musyrik. Yang ketiga, baru tidak termasuk orang munafik. Tentunya kita berusaha keras, ya, jangan sampai termasuk orang-orang munafik. Karena muslim terbagi dua, ada muslim yang mukmin, mukmin yang bertakwa, dan ada juga muslim yang munafik. Kemudian yang keempat, sebab terhindar dari siksa kubur adalah senantiasa membaca surah Al-Mulk setiap malam. Setiap malam membiasakan rutinitas membaca surah Al-Mulk. Yang kelima, yaitu selalu membersihkan diri dari air kencing. Ya, kita pasti mengalami hal seperti ini, kita kencing mungkin pagi, siang, sore, malam,
maka jangan sampai najis itu masih ada di kemaluan kita. Kita bersihkan kemaluan kita dengan benar. Dan kalau seandainya tidak dibersihkan, ya, kemaluan tersebut bekas dari air kencing, maka tentunya salat kita tidak diterima dan wudhu kita tidak sah. Dan bisa jadi banyak dari kaum muslimin yang tidak membersihkan dirinya dari air kencing ketika mereka kencing. Maka sampai-sampai Nabi SAW menyebutkan bahwa kebanyakan siksa kubur itu disebabkan oleh masalah ini, yaitu mereka tidak membersihkan dirinya dari air kencing. Na'udzubillah min dzalik. Suatu perkara yang dianggap remeh dan gampang, dan ternyata inilah penyebab terbesar, ya, penyebab terbanyak seseorang itu mendapatkan siksa kubur. Lalu kemudian yang terakhir, yang keenam, yang pernah kita bahas ya sebelum Ramadan, sebab terhindar dari siksa kubur yaitu tidak melakukan namimah, tidak mengadu domba, ya, tidak mengadu domba namimah. Namimah ini merupakan perbuatan dosa besar, ya, mengadu domba seseorang dengan orang lain agar mereka bertikai, agar mereka berpecah belah. Seorang suami istri, mereka akhirnya mengalami perceraian. Namimah menimbulkan permusuhan, kebencian, dan lain-lain. Ini semuanya perkara yang tidak boleh dilakukan dan haram hukumnya. Ya, mengadu domba seseorang dengan orang lain agar mereka bermusuhan dan menimbulkan kebencian. Kemudian kita pada malam hari ini mencoba untuk membahas sebab berikutnya yang ketujuh. Ya, sebab berikutnya yang ketujuh, bagi jamaah sekalian yang sudah memiliki bukunya, ya, buku ini sebagai panduan kita, maka silakan buka di halaman 33. Di halaman 33, sebab terhindar dari siksa kubur adalah tidak melakukan ghibah. Tidak melakukan ghibah atau menggunjing. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ghibah? Rasulullah SAW bersabda, "Atadaruna mal ghibah?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci untuk diketahui oleh orang lain. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia benci untuk diketahui oleh orang lain. Ya. Maka beliau SAW ditanya, bagaimana pendapatmu jika apa yang saya sebutkan itu memang benar? Memang benar ada pada saudaraku tersebut. Maka Nabi SAW menjawab, jika apa yang kamu katakan itu ada padanya, benar tentang saudaramu itu, maka kamu telah menggibahinya. Dan jika tidak ada padanya, apa yang kamu katakan, maka kamu telah berdusta atasnya. Jadi ghibah ini menceritakan tentang kesalahan orang lain, menceritakan tentang aib orang lain, menceritakan tentang kekurangan orang lain, menceritakan tentang kelemahan orang lain. Bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam masalah ghibah ini, yaitu menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan saudaramu, yang jika berita itu sampai kepadanya, maka dia akan membencinya. Baik itu menyebutkan aib kekurangan di dalam masalah badan, atau keturunan, agama, bahkan tentang pakaian, rumah, ataupun kendaraannya. Artinya seseorang menceritakan tentang saudaranya, tentang kelemahannya, kekurangannya, atau sesuatu yang tidak disukai oleh saudara itu untuk diketahui oleh orang lain. Ini ghibah. Na'udzubillah min dzalik. Masalah ghibah ini masalah yang dianggap remeh. Dan masalah ini sepertinya suatu hal yang lumrah dan biasa di masyarakat saat ini. Ya, di mana ada masyarakat, ada kaum muslimin, ketika mereka berkumpul, tidak sedikit kita dengar, kita saksikan, maka mereka pun mulai menggibah, membicarakan tentang saudaranya. Bukan kebaikan, tetapi menceritakan tentang keburukannya. Yang memang kaum muslimin, siapapun mereka, tidak mungkin tidak memiliki keburukan. Kita semua ini pendosa. Kita ini semua pasti punya kelemahan. Kita semua pasti punya kekurangan. Tetapi tidak boleh kita bongkar aib orang lain. Ya, ini ghibah yang merupakan perbuatan dosa besar yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih,
yang hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, disebutkan bahwa marran Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an, satu hari Nabi pernah melewati dua buah kuburan. Nabi pernah melewati ada dua buah kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang diazab oleh Allah. Dan keduanya tidaklah diazab karena suatu perkara yang besar dalam pandangan mereka. Jadi kedua penghuni kubur ini sedang diazab dan Rasul mengetahui. Dan Rasul diinformasikan, beliau mendapatkan wahyu. Dan azab yang ditimpakan kepada mereka dalam pandangan penghuni kubur tadi bukan termasuk dosa besar. Sehingga mereka biasa untuk melakukan perbuatan itu. Subhanallah. Dosa apa yang mereka lakukan sehingga mereka diazab? Yang pertama, karena lantaran air kencing. Ketika mereka kencing tidak dibasuh dengan benar. Tidak dibasuh dengan bersih, ya, sesuai syariat. Yang kedua, diazab karena masalah ghibah. Ternyata ghibah ini salah satu sebab seseorang mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah. Ya, banyak orang yang salat, banyak orang yang berpuasa. Bahkan 1 bulan Ramadan dia berpuasa. Salat tarawih full. Salat malam tahajud full dia lakukan. Baca Quran berkali-kali khatam, berzikir, berselawat, beristighfar. Tetapi mohon maaf ya, kita lihat secara langsung pada diri kita dan orang lain. Ghibah tidak ditinggalkan. Kita membongkar aib orang lain dan menyebarkan berita tentang keburukan saudara kita. Yang dia tidak mau informasi itu diketahui oleh orang banyak. Na'udzubillah min dzalik. Suatu perkara yang dianggap lumrah. Suatu perkara yang dianggap biasa oleh manusia pada zaman sekarang. Padahal mereka beribadah. Padahal mereka itu menuntut ilmu, belajar agama. Bagaimana yang tidak belajar agama? Yang dekat kepada agama, menghadiri kajian, mendengarkan ya ceramah dan lain-lain, tidak juga terlepas dari ghibah ini. Na'udzubillah. Inilah dosa yang begitu banyak terjadi di masyarakat. Ya. Kenapa terjadi ghibah? Bisa jadi mungkin karena hasad. Hasad yang ada pada diri seseorang kepada saudaranya. Maka dia pun menggibahnya, membongkar aibnya, menyebarkan keburukannya. Bahkan saking tingginya tingkat hasad yang dimiliki oleh seseorang, bukan lagi gibah yang dia akan sampaikan. Bahkan yang tidak dilakukan oleh saudaranya pun dia sebutkan. Perhatikan jamaah sekalian. Tingkat hasad yang luar biasa. Ketika memang tidak ada aib yang bisa dia bongkar, tidak ada kesalahan yang bisa disebarkan, tidak ada dosa yang bisa dia sampaikan, maka perhatikan perkataan Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wan nas idza lam yajidu aiban li ahadin." Apabila manusia tidak bisa mendapatkan aib pada diri seseorang, tidak didapatkan apa ya aibnya, apa ya dosanya, apa ya kekurangannya, apa ya kelemahannya, dia tidak dapatkan. Maka ya pada waktu itu mereka sedang dikuasai hasad serta permusuhan pada orang tersebut, mereka pun akan mengada-ngadakan berbagai macam aib dusta terhadapnya. Mereka buat-buat kedustaan-kedustaan yang mereka sandarkan kepada orang tersebut. Saking hasadnya yang luar biasa. Perhatikan jamaah. Jadi bukan lagi gibah ya, secara benar memang ada aibnya pada pakaiannya, aib pada badannya, aib pada agamanya, aib pada ya kelemahan-kelemahan manusia, itu biasa. Manusia tidak ada yang sempurna. Tapi kalau sampai tingkat hasad yang luar biasa, dan hasad inilah yang menjadikan sebab terjadinya gibah, maka apa yang terjadi? Orang itu pun bukan lagi membongkar aib, karena mereka memang tidak mengetahui apa aib orang tersebut, maka mereka membuat-buat dan mengada-ngadakan suatu dusta terhadap orang tersebut. Yang sebetulnya dia tidak melakukan, sebetulnya tidak mengucapkan, sebetulnya dia tidak mengerjakan. Tapi dituduh bahwa dia sudah mengerjakan dan melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi SAW menjelaskan siksa kubur itu akibat dari ghibah. Adanya sosial media, lihat ya bagaimana sosial media menyebarkan
gambar-gambar meme atau apa, gambar-gambar orang ya, dijelek-jelekkan, disandarkan kepada hewan atau kepada yang lain misalnya, naudzubillah. Karena mereka sudah sangat kalap dengan hasad mereka kepada orang lain. Tidak lagi bisa mendapatkan kelemahan dan keburukannya, maka mereka pun mencari-cari dengan kedustaannya. Dan ternyata bukan siksa kubur saja. Akibat dari perbuatan ghibah ini, disebutkan, kita bisa baca di bukunya ya, di halaman 34, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma araja bi Rabbi azza wa jal." Ya, tatkala Rabbku memi'rajkanku. Tatkala Rasul mi'raj, naik ke langit pada waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, maka aku, kata Rasul alaihi salatu wasallam, melewati beberapa kaum. Rasul diperlihatkan ya, beberapa kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Dalam keadaan mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Ya, wajah mereka dicabik-cabik dengan kuku yang mereka miliki dari tembaga, dan dada-dada mereka juga mereka cabik-cabik dengan kukunya yang terbuat dari tembaga. Na'udzubillah. Maka aku pun bertanya, kata Nabi SAW, siapakah mereka ini, wahai Jibril? Dengan sebab apa mereka mendapatkan siksa seperti ini? Ini peristiwa yang terjadi ketika Isra dan Mi'raj. Ya, Rasul naik ke langit pertama, kedua, sampai langit ketujuh, dan Rasul diperlihatkan, di antaranya seperti ini. Maka dikatakan ya oleh malaikat Jibril, mereka ini adalah orang-orang yang suka memakan daging, ya, suka menggibah manusia dan menjatuhkan atau merusak kehormatan mereka. Ini orang-orang yang suka merusak kehormatan orang lain, suka memakan daging orang lain, suka memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillah. Ini orang yang sombong. Seakan-akan mereka orang yang suci, orang yang bersih, orang yang hendaknya dimuliakan dan ditinggikan oleh orang lain. Ya, maka direndahkan orang lain, dia inginkan hanya dialah yang paling benar. Dialah orang yang paling suci dan bersih. Dia jelekkan orang lain, ya, dia gibahi orang lain, dia bongkar aib orang lain, pasti punya tujuan agar dia yang terangkat. Dan apa tujuannya? Dunia. Ujung-ujungnya dunia. Muara dari seluruh permasalahan tentang masalah gibah ini karena masalah cinta dunia. Cinta dunia berlebihan pada diri manusia. Ya, akibatnya mengakibatkan dia akan memiliki sifat hasad. Dan sifat hasad ini melahirkan sifat gibah, menjelekkan orang lain. Maka jamaah sekalian berbahagia, dunia ini sempit dan sangat terbatas. Sedangkan kalau seseorang berebut dengan dunia yang sempit dan terbatas ini, maka dia akan semakin terasa sempit. Karena itu cintailah akhirat. Cintai negeri akhirat. Karena akhirat itu luas. Serta persaingan dalam urusan akhirat tidak akan mendatangkan kedengkian atau kebencian selamanya. Hasad karena cinta dunia, ghibah karena cinta dunia. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang ya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan dan dia tidak mencintai dunia yang berlebihan, tapi dia mencintai akhirat dan menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya, insya Allah dia akan terhindar dari sifat hasad. Dia akan terhindar dari penyakit ghibah. Lisan ini tidak bisa terjaga bagi orang-orang yang kotor hatinya. Kotor hatinya, munafik hatinya, berpenyakit hatinya, keras hatinya. Maka apa terjadi? Kelihatan sekali dari lisannya, mudah untuk menjelekkan orang lain, merusak kehormatan orang lain. Dan bahkan na'udzubillah, yang mereka bongkar aibnya bukan hanya kaum muslimin biasa. Ya, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa bahwa ghibah itu akan menjadi semakin berat dosanya. Tergantung kepada keadaan mukmin yang sedang digibahi.
Maka setiap kali yang digibahi itu orang yang semakin tinggi tingkat keimanannya. Ulama pun digibahi, ustadz digibahi, semakin tinggi ya keimanannya. Maka kata beliau, maka gibahnya akan semakin besar dosanya. Subhanallah. Ini terjadi, ya tentu terjadi dengan izin Allah dan menjadi ujian bagi orang yang mendapatkan gibah. Adapun orang yang menggibahi tersebut, mereka mendapatkan dosa besar. Betapa banyak gibah yang telah merusak amalan orang-orang saleh. Orang saleh rusak amalnya akibat dari gibah. Karena amal yang dia lakukan itu nanti akan diberikan kepada orang yang telah dia gibahi nanti pada hari kiamat. Termasuk orang yang bangkrut, muflis. Nanti pada hari kiamat kata Nabi SAW, umatku akan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Tetapi dia juga pernah berbuat dosa dengan gibah ini. Merusak kehormatan orang lain, mencaci maki orang lain, membunuh orang lain, memakan harta orang lain. Ya, apa yang terjadi? Dia rupanya pernah berbuat zalim. Dan gibah termasuk perbuatan zalim. Nah, nanti amal kebaikan dan amal solehnya dipindahkan kepada orang yang pernah dia zalimi. Na'udzubillah. Dan kalau belum cukup, maka orang yang pernah dia zalimi tadi, ya, dosanya pun dipindahkan kepada orang yang zalim, lalu dia pun dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, hati-hatilah kita dengan dosa gibah ini. Dan gibah ini merupakan dosa besar, kata Imam Al-Utsaimin rahimahullah, al-ghibah minal kabair. Gibah itu merupakan dosa besar yang tidak bisa dilebur, tidak bisa dihapus dosanya dengan cara salat, dengan cara bersedekah, dengan cara puasa dan haji. Tapi gibah itu bisa dilebur dengan cara yang lain. Ya, karena ini dosa kepada sesama manusia yang menyebabkan dia mendapatkan siksa kubur. Ada dosa-dosa yang menyebabkan dia mendapatkan siksa kubur seorang hamba itu karena dia berbuat dosa kepada Allah. Ya, dosa kepada Allah. Tapi ini yang kita bicarakan, dosa kepada sesama manusia. Ternyata itu juga berat dan bisa menjadi sebab orang itu mendapatkan siksa kubur. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah sekalian, kita lihat perkataan dari Qatadah. Qatadah seorang ulama di zaman tabi'in, rahimahullah, beliau mengatakan, siksa kubur itu berasal dari 3 bagian. Umumnya seperti itu. Siksa kubur berasal dari 3 bagian. Sepertiganya siksa kubur dari gibah. Ya. Kemudian sepertiganya lagi dari namimah, suka mengadu domba. Dan sepertiganya lagi dari masalah air kencing. Ya, namimah, gibah, dan masalah air kencing. Maka jamaah sekalian, janganlah kita bergampang-gampang untuk menggibahi orang lain. Karena merupakan perbuatan yang sangat menakutkan. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah, kita tinggal istighfar, bertobat dengan taubat nasuha, insya Allah selesai. Allah akan ampuni semua dosa kita. Tapi kalau dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, ini lebih berat. Lebih berat. Ketika dengan sesama manusia, contohnya gibah. Karena kita membongkar aibnya. Kita menceritakan kelemahannya. Kita menceritakan tentang keburukannya. Yang dia tidak mau hal itu diketahui oleh orang lain. Tapi karena kita hasad kepadanya, na'udzubillah. Kita cinta dunia, kita ingin merebut kedudukannya. Kita ingin menghancurkan kedudukannya, kita ingin meraih hartanya, kita ingin merusak kehormatannya. Na'udzubillah. Maka tinggal disebar saja. Dia punya bukti, dia punya saksi, maka tinggal disebar, maka akhirnya orang itu pun mendapatkan malu yang luar biasa. Terkadang dari seorang musuh, ya, terkadang dari teman sendiri yang tidak bisa dipercaya, tidak amanah. Awalnya dia berteman barangkali. Nah, setelah itu mereka tidak lagi menjadi berteman yang dekat, lalu mereka bermusuhan, dan akhirnya teman tadi yang tahu tentang aibnya, tahu tentang kelemahannya, membongkarnya. Dia ceritakan ke orang lain. Yang dulu cerita itu barangkali dari orang ke orang, ya, dari mulut ke mulut, ya.
Tapi saat ini dengan adanya sosial media, dia masukkan ke Instagramnya, dia masukkan ke YouTube-nya atau kepada sosial media yang lain. Sehingga semakin banyak jutaan orang tahu tentang aib yang dimiliki oleh mantan temannya itu. Mungkin dia merasa bahagia. Wah, saya berhasil. Rasain. Itulah akibat kamu berani melawan saya. Rasakan pembalasan saya. Dia merasa senang, dia bahagia, tidurnya nyaman. Subhanallah. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang pernah dia gibahi, ya, maka peluang yang sangat besar, saya katakan peluang yang sangat besar, jika Allah tidak berikan ampunan nanti, maka dia mendapatkan siksa kubur. Dia mendapatkan siksa kubur. Nah, ini dosa besar, bukan dosa kecil. Dosa kecil saja bisa menjadi sebab orang itu mendapatkan siksa kubur. Apalagi dosa besar. Ya, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus, itu namanya dosa besar. Atau dosa kecil, mungkin kecil, tidak terus-menerus, tapi tidak ada penyesalan. Menganggap remeh suatu perbuatan dosa. Dan itu pun juga bisa menjadi dosa besar. Maka jemaah sekalian, coba kita lihat bagaimana kiat agar dosa gibah ini terhapus. Kiat agar dosa gibah yang mungkin kita sudah terlanjur melakukannya, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, kadang-kadang kita keceplosan, ya, barangkali kita ya tidak sadar, tidak sengaja membicarakan aib orang lain, atau mungkin sengaja, ya, maka segeralah kita melakukan 4 perkara. Kiat agar dosa gibah terhapus. Allah hapus dosa gibah kita. Ya, yang pertama, segera bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Istighfar dengan taubat nasuha. Yang kedua, meminta maaf kepada orang yang telah kita gibahi. Ya, karena berkaitan dengan kesalahan kita kepada orang lain, maka kita minta maaf. Dan tanpa perlu disebutkan kesalahannya. Jika memang dia tidak mengetahui. Karena terkadang gibah kita itu diketahui oleh orang lain, yang kita gibahi, terkadang juga dia tidak tahu. Dari mana di sumbernya? Kok bisa tersebar ya? Siapa yang menceritakannya? Nah, andai kata memang dia tidak tahu, maka jangan ceritakan, sampaikan kepadanya bahwa sayalah yang telah melakukan gibah kepadamu. Jangan. Tapi kita minta maaf secara umum. Maafkan saya. Saya punya kesalahan. Salah apa? Pokoknya maafkan saja kesalahan saya. Jangan ceritakan. Karena kalau kita ceritakan dengan jujur, mungkin dia akan lebih marah lagi dan tidak mau memaafkan. Oh, ternyata kamu yang selama ini yang menggibahi saya. Ternyata kamu yang membongkar aib saya. Bisa jadi dia tidak mau memaafkan. Selama dia tidak tahu, maka cukup minta maaf saja secara umum. Tapi kalau andai kata memang dia tahu, kitalah pelakunya yang menyebarkan keburukannya, merusak kehormatannya, dan lain-lain, ya, meskipun itu benar, tapi nggak boleh kita menceritakan aib. Ya, aib yang ditutup sama dia, kita bongkar sendiri. Ya, kalau dia tahu bahwa kitalah yang melakukan, maka kita sampaikan, minta maaf kepadanya, dan kita sampaikan tentang kesalahan yang telah kita lakukan. Ini cara kedua. Jadi pertama, segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan taubat nasuha. Yang kedua, segera minta maaf kepada orang yang pernah kita gibahi, dan tanpa perlu disebutkan kesalahan jika dia tidak mengetahui bahwa kitalah pelaku gibahnya. Yang ketiga, kiat agar dosa gibah itu terhapus. Ya, agar nanti di alam kuburnya insya Allah tidak mendapatkan siksa kubur. Yang ketiga adalah menyebut-nyebut kebaikannya. Kita sebut-sebutkan kebaikan. Ya, ini caranya kita yang awalnya kita suka menceritakan tentang kekurangannya, tentang kelemahannya, tentang keburukannya, tentang kejahatannya, dan lain-lain. Nah, sekarang kita balik. Kita menyebutkan tentang kebaikan-kebaikannya. Itu cara kita yang bisa kita lakukan agar kita terhapus dan tergugurkan dosa dari gibah yang kita kerjakan. Yang keempat, kata para ulama, kiat agar dosa gibah kita terhapus adalah kita berusaha memohonkan ampun untuknya. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosanya.
Kita doakan dia, sering kali mendoakan dia agar dia mendapatkan ampunan dari Allah. Inilah kurang lebih ada 4 poin yang kita ketahui. Jadi bertobat kepada Allah, segera bertaubat dari perbuatan ghibah, mumpung masih hidup, dan orang itu pun masih hidup. Mumpung dia masih hidup, jadi kita bisa juga untuk meminta maaf langsung kepadanya. Mungkin kita telepon, atau mungkin kita bisa datangi langsung, minta maaf kepada orang tersebut, ya. Atau yang ketiga, kita menyebut-nyebut kebaikannya. Ya, sering menyebut-nyebut tentang kebaikannya di hadapan orang lain. Dan yang keempat, sering berdoa kepada Allah agar Allah memberikan ampunan ya kepada orang yang pernah kita gibahi. Inilah jamaah sekalian yang berbahagia, hal-hal yang mesti kita pahami, jangan sampai kita melakukan perbuatan gibah. Ya. Dan memang ini gibah luar biasa, suatu perbuatan yang bisa jadi bukan hanya orang awam saja yang jatuh kepada dosa ini, bahkan selevel ustadz pun dan bahkan selevel ulama pun bisa juga jatuh kepada gibah. Padahal ulama, padahal seorang ustadz yang dia tahu hadisnya, dalilnya, ayatnya, dia tahu tentang masalah gibah, hafal di luar kepala. Bayangkan ini, penyakit gibah ini. Hafal di luar kepala, dalilnya ayatnya ini, hadisnya ini. Tapi dalam penerapan kehidupan sehari-hari, tidak sedikit adanya ustadz ataupun ulama sekalipun, karena mereka manusia, mereka bukan malaikat. Tapi mereka pernah, meskipun tidak sebanyak orang awam, tapi pernah melakukan gibah ini, na'udzubillah. Menggibahi sesama ustadz, atau menggibahi jamaahnya sendiri, muridnya sendiri. Atau mungkin mereka menggibahi para ulama. Ya, subhanallah. Siapa yang tidak punya kesalahan? Coba sebutkan satu persatu. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia terbaik di muka bumi, ada juga kesalahannya. Meskipun kesalahannya sedikit, meskipun kesalahannya kecil, dan itu pun sudah diampuni semua dosanya oleh Allah yang lalu maupun yang akan datang. Tapi kan tetap beliau pernah melakukan kesalahan. Padahal levelnya manusia terbaik. Sudah diampuni semua dosa dan sudah jelas surganya dan pasti mendapatkan nikmat kubur. Manusia yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Apalagi selevel orang-orang di bawah Rasulullah. Jadi tidak ada yang maksum kecuali Nabi alaihissalatu wassalam. Ya. Maka janganlah kita bermudah-mudahan dalam menggibah ini. Ya, kita lihat bagaimana posisi kita tunjukkan bahwa kita ini termasuk orang-orang yang beriman. Apalagi kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ya. Baru saja menyelesaikan dan kita baru berada di bulan Syawal. Ya, 1 bulan kita berusaha menjaga lisan kita jangan menggibah orang lain. Tapi begitu masuk Syawal, ya na'udzubillah. Masuk Syawal kita sudah melihat dan mendengar langsung atau kita sebagai pelakunya. Mulailah kembali kita menjelekkan orang lain. Mulai kita merusak kehormatannya. Mulai kita membuka aibnya. Siapa yang tidak punya aib? Semua orang punya aib. Semua orang punya dosa. Semua orang punya kesalahan. Tidak ada yang bersih. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena rahmat dari Allah dan karunia yang datang dari Allah kepadamu, maka kamu tidak akan bisa bersih dari dosa selama-lamanya. Wallahu yazakki man yasha. Allah itu mensucikan dan membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Enggak ada yang bisa bersih dari dosa. Pasti kita punya aib, termasuk saya juga banyak sekali aibnya, banyak sekali dosanya. Lalu kenapa kita tersibukkan dengan aib orang lain? Pagi, siang, sore, malam memikirkan aib orang lain, dibicarakan aib orang lain. Ini orang yang paling sombong sebetulnya, seakan-akan dia tidak punya aib. Seakan-akan dia bersih dan suci. Padahal yang membicarakan tentang orang lain itu juga sangat banyak sekali dosa dan keburukan yang dia lakukan. Seharusnya hasil Ramadan 1 bulan itu idealnya menjadikan kita bersih hatinya. Puasa itu fungsinya untuk melembutkan hati yang keras. Puasa itu fungsinya untuk menjadikan akhlak semakin baik.
Puasa itu menjadikan kita tidak mudah jatuh kepada dosa. Tapi ternyata baru beberapa hari kita berpisah dengan Ramadan, ternyata kita dapatkan pada diri kita dan kaum muslimin yang lain sudah jatuh lagi kepada dosa ghibah. Masya Allah. Salat malam, tiap malam bangun. Berpuasa sunnah, Syawal, 6 hari lewat. Selesai. Ramadan selesai, 6 hari bulan Syawal puasa, semua dilakukan. Baca Quran setiap hari. Berkali-kali khatam dalam 1 bulan. Ikut kajian sana, ikut kajian sini. Banyak buku yang dibaca. Ya. Tapi masalah ghibah ini suatu perkara yang luar biasa. Ya. Disadari atau tidak disadari, banyak yang menjadi korban. Jadi, apa sebabnya Pak Ustadz? Sebabnya adalah karena, ya tadi, cinta dunia berlebihan. Cinta kedudukan, cinta harta, cinta ketenaran, cinta popularitas, cinta dunia, muaranya seperti itu. Cinta dunia yang berlebihan. Bukan berarti nggak boleh cinta dunia ya. Ya, kita boleh mencintai dunia karena memang Allah menjadikan kita ya suka dengan sesuatu yang ada di dunia ini. Silakan saja. Yang penting tidak merusak agama kita dan tidak menjadikan kita lalai dengan akhirat. Silakan kaya. Yang penting hartanya halal. Infak, sedekah, zakat tetap dikeluarkan. Tetapi dengan dunia yang kita miliki tidak merusak agama kita dan tidak menjadikan kita lalai dengan akhirat. Semakin hari semakin lembut hati. Semakin hari semakin baik akhlak kita. Dan akhlak itu adalah hasil dari akidah dan ibadah yang benar. Ya, seringkali kita ya mungkin mempelajari masalah akidah dan ibadah ini. Akidah kita harus bertauhid kepada Allah, tidak boleh melakukan dosa syirik. Oke. Kita harus mengikuti sunnah Rasul dalam ibadah, jangan ada tambahan-tambahan. Baik, itu bagus sekali. Tapi kenapa ketika akhlaknya tidak baik? Padahal akhlak itu adalah buah dari akidah dan ibadah yang benar. Idealnya seperti itu. Akidahnya benar, ibadahnya benar, ya buahnya hasilnya adalah akhlak. Kalau ternyata akhlak kita masih juga menggibah, masih juga menjatuhkan kehormatan orang lain, menggibah orang lain, merusak orang lain, membongkar aibnya dan seterusnya, padahal sudah Allah ancam dengan siksa kubur, ya Allah ancam dengan siksa neraka juga, na'udzubillah. Nah, ini merupakan suatu perkara yang mesti segera diperbaiki. Berarti hatinya berpenyakit. 1 bulan Ramadan tidak menghasilkan hati yang bersih. Masih berpenyakit juga. 1 bulan Ramadan masih keras juga hatinya. 1 bulan Ramadan masih juga hatinya kotor, berpenyakit, dan keras. Berarti tidak berhasil. Ibadah Ramadan 1 bulan, bukan sehari 2 hari. Puasa Senin Kemis, puasa Ayyamul Bait. Cuma 3 hari, Senin Kemis, cuma 8 hari dalam sebulan. Itu pun kalau dilakukan. Tapi Ramadan 1 bulan ditempa, dibina, digembleng oleh Allah. Dengan cara seperti ini, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Tapi ternyata tidak semuanya bisa menjadi orang bertakwa. Memang kita bukanlah orang yang hebat imannya. Masih banyak kekurangannya. Tapi paling tidak, kalau kita ikhlaskan niat kita, ada kesungguh-sungguhan, ada semangat, ada tekad yang kuat, mohon kepada Allah, ikhtiarnya banyak, usahanya banyak, insya Allah bisa. Bukan kita yang mampu menjadikan diri kita bertakwa, tapi Allah yang langsung nanti menjadikan diri kita mampu menjadi orang bertakwa. Dan Allah jadikan orang itu bertakwa, sehingga orang itu pun akan bisa terhindar dari dosa ghibah. Orang bertakwa, orang yang saleh, orang yang salehah, maka lisannya sibuk dengan zikir, zikrullah, banyak berselawat, banyak beristighfar, banyak bertaubat kepada Allah, yang dibicarakan amar ma'ruf nahi mungkar, banyak berdakwah, menyampaikan kebaikan.
Orang yang bertakwa, saleh dan salehah, mereka tidak mau menghabiskan waktunya, tersibukkan untuk menggibahi orang lain. Ya. Jadi jamaah sekalian, jangan kita tertipu dengan sholat dan puasa yang dilakukan oleh orang lain. Banyak yang bisa sholat, banyak yang bisa berpuasa. Jangan kita tertipu dengan sholat dan puasanya. Tapi lihat bagaimana lisannya terjaga atau tidak. Bagaimana amanah yang diberikan kepadanya. Dia berkhianat atau tidak. Meskipun jidatnya sampai hitam. Salat malam setiap hari tahajud. Tapi begitu dikasih amanah, berkhianat, korupsi. Ini bukanlah orang-orang yang bisa dibanggakan. Ya, jadi jamaah sekalian yang berbahagia, kita lihat bagaimana perkataan dari Al-Imam Ibnul Qayyim. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa jika maksiat pada lisan, ghibah itu maksiat pada lisan. Jika maksiat pada lisan ini telah menjadi suatu kebiasaan, rutinitas ya, menggibah orang lain, menggibah, namimah, segala macam ya, menjadi kebiasaan seorang hamba dosa pada lisan, maka akan menjadi berat baginya untuk bisa bersabar meninggalkannya. Berat untuk meninggalkannya, karena sudah menjadi kebiasaan. Ya. Oleh karena itu, kata beliau, engkau akan dapati seseorang yang terbiasa sholat malam. Dia sholat malam, dia tahajud, dia puasa, berhati-hati, tidak bersandar di bantal sutra. Ya, walaupun sedetik saja dia nggak mau memakai kain sutra, karena kain sutra ini nggak boleh bagi laki-laki. Sholat malamnya rutinitas, puasanya juga Masya Allah, puasa sunnah aja banyak. Tetapi dia suka mengumbar lisannya berbuat ghibah. Serta juga melakukan namimah. Dan suka menghancurkan kehormatan orang lain, serta berbicara atas nama Allah dengan perkara yang tidak dia ketahui. Ya, subhanallah. Kenapa terjadi seperti ini? Karena dosa lisannya sudah menjadi kebiasaan rutinitas. Kalau bukan hidayah dari Allah, maka sulit untuk mengubah orang tersebut. Sudah menjadi kebiasaan. Setiap hari ghibah. Kalau nggak menggibah itu kayaknya nggak nyaman ya. Dimanapun dia berada, ketika berbicara sama orang lain, maka santapan dia yang paling enak adalah memakan daging orang lain. Memakan bangkai daging orang lain. Ini orang seperti ini, ya kata Imam Ibnul Qayyim, bukan orang-orang yang tidak dekat kepada agama. Bahkan dia ahli sholat. Ya, dia ahli puasa, subhanallah. Maka jemaah sekalian, kita lihat bagaimana perbuatan Ibnu Wahab. Ibnu Wahab rahimahullah. Beliau menceritakan tentang kiat yang beliau lakukan agar bisa terhindar dari perbuatan ghibah yang bisa mengakibatkan orang itu mendapatkan siksa kubur. Ya. Apa yang beliau lakukan? Disebutkan bahwa beliau berceritakan tentang diri beliau sendiri, ya, aku telah memberikan beban kepada diriku. Aku telah membebani diriku. Setiap kali aku menggibahi orang lain, maka aku berpuasa sehari. Dia hukum dirinya. Ketika dia menggibah orang lain, dia takut nanti ya mendapatkan balasan dari Allah, maka dia hukum dirinya agar bisa terkekang tidak lagi melakukan gibah. Dia hukum dirinya dengan berpuasa 1 hari. Lalu hal tersebut menjadi ringan bagiku, kata beliau. Meskipun sudah dihukum, dia menghukum dirinya. Begitu gibah sekali, puasa sehari. Menggibah lagi, puasa sehari. Lama-lama ringan. Gampang. Memang beliau sudah ahli ibadah. Jadi puasa itu ringan saja. Maka kemudian kata beliau, aku pun memberi beban kepada diriku. Setiap kali aku menggibah orang lain, aku bersedekah dengan 1 dirham. Setiap gibah, keluarkan 1 dirham. Setiap gibah, keluarkan 1 dirham. Ini caranya. Maka kata beliau, maka subhanallah, dengan cara beliau mengeluarkan 1 dirham setiap beliau menggibah orang lain, maka beratlah perkara tersebut bagiku, dan setelah itu pun aku meninggalkan gibah. Berhasil dia meninggalkan gibah. Ya, subhanallah. Memang cara-caranya macam-macam. Ini merupakan salah satu cara saja ya, yang dilakukan oleh Ibnu Wahab rahimahullah. Dia coba dengan cara puasa, wah nggak berhasil. Maka dia hukum dirinya dengan
dia bersedekah, dia paham, wah sedang menggibah, mungkin nggak sadar atau mungkin sengaja, ya, maka dia pun mengeluarkan sedekah 1 dirham. Lama-lama berat bagi dia untuk bersedekah dengan 1 dirham. Puasa sunnah, gampang. Tapi bersedekah terus-menerus, akibat dari gibah, wah berat. Akhirnya, subhanallah, gibah pun mampu dia tinggalkan. Ya. Ada lagi perkataan dari Imam Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, beliau mengatakan dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan rahimahullah, Allah telah menjadikan api sebagai peringatan. Allah telah menjadikan api sebagai peringatan. Sampai-sampai ada sebagian salaf, kata beliau, ketika dia ingin melakukan maksiat, maka dia pun pergi mendatangi api. Ada keinginan melakukan dosa ghibah ataupun dosa yang lain, maka kenapa kok saya punya dorongan yang sangat kuat ya untuk melakukan maksiat? Saya tahu ini dosa, ini bahaya, ini ancamannya berat. Tapi kok ada dorongan yang sangat kuat? Bagaimana caranya agar dosa itu tidak saya lakukan? Maka sebagian salaf, kata Imam Al-Utsaimin, mereka pergi mendatangi api. Kemudian mereka letakkan jarinya di atas api tersebut. Jarinya ini diletakkan di atas api itu. Maka dia mengatakan kepada dirinya sendiri, ingatlah panasnya api ini, rasakan panasnya api ini, sehingga dirinya pun tidak berani bermaksiat, yang menjadi sebab masuknya nanti dia ke dalam siksa api neraka. Subhanallah, ini cara yang lain. Jadi cara pertama tadi dengan puasa nggak mempan, coba bersedekah. Oh mempan, alhamdulillah, lepas gibah. Tapi ada cara lain yang dilakukan oleh sebagian salaf yang lain. Ternyata mereka kalau ada keinginan untuk berbuat dosa, ingin menggibah atau apa saja maksiat, maka mereka sulit untuk melepaskan keinginan berbuat dosa itu, maka mereka mendatangi api. Mereka taruh jari jemarinya di atas api tersebut. Sambil mereka mengatakan, rasakan, ingatlah panasnya api ini, yang akan engkau terima nanti di akhirat. Engkau akan disiksa dengan api yang lebih dahsyat dibandingkan api yang engkau rasakan saat ini. Sehingga dengan demikian mereka pun tidak lagi berani bermaksiat. Karena mereka teringat dengan peristiwa yang nanti akan mereka hadapi di akhirat. Yang menjadikan mereka mendapatkan siksa api neraka atau siksa kubur nanti. Na'udzubillah. Ini caranya, jemaah sekalian. Maka kita ikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh mereka. Barangkali kita kesulitan melepaskan diri dari dosa. Ya, kita manusia biasa. Pasti punya kesalahan, punya kelemahan. Tapi kadang-kadang sulit bagi kita melepaskan dosa-dosa tertentu yang barangkali sudah menjadi kebiasaan kita. Maka kita tumbuhkan rasa takut kepada Allah dengan berbagai macam cara. Ini cara yang dilakukan oleh sebagian salaf terdahulu. Sehingga akhirnya mereka ketakutan dan mereka memberikan ancaman kepada diri mereka sendiri dan berbicara dengan diri mereka sendiri. Ini akan kamu rasakan nanti. Bahkan apinya lebih dahsyat dibandingkan api dunia. Lalu mereka akhirnya meninggalkan perbuatan dosa yang mengajak mereka kepada kemaksiatan dan murka Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, subhanallah. Jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, pada sebab yang ke-7, sebab terhindar dari siksa kubur adalah tidak melakukan ghibah, ya, menggunjing orang lain, tidak menyebarkan aibnya, ya. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kita tutup aib mereka sebetulnya. Dan kita bantu orang-orang yang sedang menggibah, saudara kita yang sedang menggibah saudara yang lain, kita bantu untuk mereka menjadi terlepas dari dosa gibah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya sesama muslim, dia bela saudaranya sedang digibah ini, ya, sedang digibah, maka dia bela saudaranya, dia ingatkan, jangan menggibah, nggak boleh, dosa besar ini. Kamu jangan menggibah orang lain. Ini dosa, kamu nanti akan mendapatkan azab dari Allah. Minta maaf kepadanya. Nanti kamu mendapatkan siksa kubur. Dia bela kehormatan saudaranya. Kamu juga punya dosa. Jangan membongkar aib orang lain. Allah nanti akan bongkar aib kamu juga.
Ya, dia bela kehormatan saudaranya disebabkan gibah tadi, maka kata Nabi SAW, sungguh wajib bagi Allah untuk membebaskan nanti dia dari api neraka. Subhanallah. Kita nggak boleh diam, jemaah sekalian. Ketika di sekitar kita ada yang sedang menggibah, kita ingatkan, mohon maaf, hati-hati, jangan menggibah. Antum juga punya dosa yang sangat banyak dan bisa lebih banyak dibandingkan orang yang engkau ceritakan. Ya, kita tutup aibnya, jangan engkau bongkar, nggak boleh, ini dosa ini. Kamu ingat nggak bagaimana balasan dari Allah nanti? Ini perbuatan zalim. Zalim itu akan dibalas di dunia sebelum di akhirat. Ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia. Dosa-dosa yang lain bisa jadi dibalas di dunia atau bisa jadi dibalas sekaligus nanti di akhirat. Tapi ada 3 dosa kata Nabi SAW yang disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ada 3 dosa yang akan disegerakan balasannya, hukumannya di dunia. Sebelum orang itu mati, Allah balas dulu. Ya, selama dia belum bertaubat. Pertama, dosa zalim. Yang kedua, durhaka sama orang tua. Dan yang ketiga, memutuskan tali silaturahim. Zalim yang pertama, zalim kepada Allah dan zalim kepada sesama manusia. Dan gibah termasuk perbuatan zalim. Allah akan balas di dunia sebelum dia mati. Saat ini dia menggibahi orang lain, nanti pada saatnya dia pun digibahi sama orang lain dan dibongkar aibnya sama orang lain. Dan itu demi Allah, saya saksikan sendiri. Dan Anda juga bisa menyaksikan perbuatan orang lain. Di masyarakat, kita lihat, wah orang ini membongkar di sosial media begini dan begini-begini, dia jelek-jelekan orang lain, dia punya bukti-bukti, kesian ya, na'udzubillah min dzalik. Tidak berapa lama, dia pun dibongkar oleh Allah aibnya. Bahkan lebih dahsyat, dia pun dipermalukan. Kontan, tunai, cash. Perbuatan zalim. Ya. Maka ketika ada yang berbuat gibah dalam majelis kita, ya, sedang berbicara, ya, maka ingatkan, kata Nabi SAW, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, sesama muslim yang sedang digibahi oleh orang lain, dia bela kehormatan saudaranya tersebut, maka sungguh wajib bagi Allah nanti untuk membebaskannya dari api neraka. Masya Allah. Ternyata ini amal saleh. Jangan kita diamkan. Dan jangan kita ikut-ikutan melebur jadi satu kepada orang-orang yang sedang berbuat gibah. Tahu nggak? Dia kan begini dan begini. Tahu nggak? Dia tuh begini dan begini dan begini. Kita tambahkan lagi, subhanallah. Kalaupun tidak ada aibnya, maka kita tuduhkan saja dengan tuduhan dusta. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka bertobatlah kita kepada Allah dan minta maaf kepada orang yang pernah kita gibahi. Kemudian kita banyak menyebut-nyebut kebaikannya dan berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosanya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan kali ini, dan semoga bermanfaat dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu menjauhi semua perbuatan dosa. Dosa besar kita jauhi, dosa kecil pun kita jauhi. Dan kita pasti tidak bisa lepas dari dosa. Tapi insya Allah, kalau level kita sudah semakin saleh, semakin bertakwa, semakin takut kepada Allah, maka semua dosa besar mampu kita jauhi dan kita tinggalkan. Dan semakin saleh, semakin bertakwa, dan semakin dekat kepada Allah, dosa kecil pun semakin mampu kita perkecil. Semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita dan memberikan pertolongan, penjagaan kepada kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Bismillah. Syukran jazakumullah khairan kasiran Ustadz Najmi hafizahullah atas penyampaian materinya pada hari ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau boleh tahu Ustadz mau sampai jam berapa Ustadz bisanya? Ya, banyak pertanyaannya. Ada yang
Yang dari chat 2, yang dari Resa 1, Ustadz. Saya nggak Oh tahu ya, nih, yang silakan. Resa ada berapa pertanyaan nih. Ya, silakan nih. Oke, Bismillah Ustadz, izin bacakan dulu pertanyaan yang pertama dari salah satu ikhwan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya punya kesalahan merusak kehormatan orang lain. Saya paham haruslah meminta maaf pada orang yang bersangkutan. Tapi bagaimana caranya jika kita sudah tidak pernah bertemu orang yang sudah pindah daerah tersebut? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan katsiran. Iya. Tadi saya sudah sebutkan ya, kiat agar dosa gibah kita terhapus. Ya. Pertama tentunya kita bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah mengharamkan kita untuk melakukan perbuatan dosa besar gibah yang diancam dengan siksa di dunia sebelum siksa kubur. Siksa di dunia, karena zalim. Zalim itu adalah dosa yang akan dibalas di dunia sebelum nanti berada di alam kubur. Ya, maka kita segera bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Minta ampun kepada Allah, menyesal, kita menangis ya, dan tidak lagi mengulangi perbuatan dosa. Yang kedua, ya kita minta maaf kepada orang yang pernah kita gibahi kalau memang kita masih bisa bertemu dengannya. Dia masih hidup, kita tahu alamatnya, ya, di mana kantornya, ya barangkali dulu kita pernah menggibah dia, mungkin dulu waktu SMP, SMA, ketika kuliah, ketika di kantor, ketika kajian bersama-sama, atau saat ini. Selama kita mampu untuk bisa berkomunikasi dengannya, bertemu dengannya, maka upayakan untuk meminta maaf kepadanya. Mungkin tidak bisa langsung, paling tidak minimal kita telepon, ya, atau kita WA, dan kita minta dia untuk menyampaikan maafnya, memaafkan dosa-dosa kita. Saya minta maaf kepada kamu, lalu dia mengatakan, saya maafkan. Alhamdulillah, begitu bahagianya kita. Saya maafkan, saya halalkan, saya ikhlaskan. Saya anggap hilang. Tidak ada lagi permasalahan antara saya dengan Anda. Betapa bahagianya kalau sempat kita bisa menyampaikan maaf kita kepada orang tersebut. Tetapi andai kata memang kita tidak bisa lagi menemukan orang tersebut, barangkali dia pindah kemana, kita pun tidak tahu alamatnya, ya. Atau mungkin bisa jadi dia sudah meninggal dunia. Bisa jadi dia sudah meninggal dunia, dan kita tahu kita punya salah sama orang tersebut, ya. Maka mungkin cara pertama sudah bertobat kepada Allah. Cara kedua langsung minta maaf nggak bisa. Kita masuk cara ketiga, yaitu kita sering-sering menyebutkan kebaikannya. Yang sebelumnya kita gibah, menceritakan kejelekannya. Sekarang kita berbalik, ya, sering-sering menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan orang tersebut. Karena minta maaf langsung nggak bisa. Sering-sering sebutkan tentang kebaikannya. Dan yang keempat, yaitu kita berdoa kepada Allah, sering-sering berdoa kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau empat-empatnya bisa kita lakukan, itu yang terbaik. Tapi mungkin nomor 2 ini bisa jadi kita tidak bertemu langsung karena kita tidak tahu di mana pindahnya, atau mungkin dia sudah meninggal dunia. Maka langsung lakukan nomor 1 dan 3 dan keempat. Insya Allah dengan demikian nantinya di akhirat, ya, kita tidak lagi diberikan balasan hukuman atas dosa kita karena orang tersebut pun ya merasakan kebaikan kita. Orang tersebut merasakan kebaikan kita dari doa-doa yang kita panjatkan sampai kepada mereka. Kita sering menyebut-nyebutkan kebaikan-kebaikan mereka pun insya Allah sampai kebaikan-kebaikan itu kepada mereka. Mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Ada satu hadis yang menceritakan tentang kondisi seseorang yang berada di alam kubur, lalu Allah angkat derajatnya. Maka dia bertanya, dengan sebab apakah aku mendapatkan seperti ini? Allah angkat derajatnya di alam kubur. Ya. Dengan sebab apakah aku mendapatkan hal seperti ini? Maka dikatakan kepadanya, ini akibat dari ya istighfar anakmu untukmu. Istighfar seorang anak untuk orang tuanya.
Anak itu sering berdoa kepada Allah agar orang tuanya diampuni dosa-dosanya. Ternyata dampaknya di alam kubur, dia terangkat derajatnya. Terhindar dari siksa kubur. Allah ampuni dosa-dosanya dengan sebab istighfar anaknya tersebut. Jadi doa itu bermanfaat. Kalaupun dia sudah mati, meninggal dunia, ataupun mungkin masih hidup, ya, doa itu bermanfaat dan sampai kepada orang lain, ya, seorang muslim tersebut, dan dia mendapatkan manfaat. Maka kalau dia merasakan manfaat, apalagi tadi ketika sudah berada di alam kubur, dan disebutkan dari sebab apakah? Nah, ini anak kepada orang tua. Dan bisa juga dari orang muslim kepada muslim yang lain. Oh, ternyata si fulan mendoakanmu. Si fulan seringkali mendoakanmu. Si fulan seringkali mendoakanmu. Dia sering mendapatkan kiriman doa. Nah, ternyata nanti di akhirat dibongkar kesalahan dia. Oh, ternyata kamu yang berbuat gibah dulu ya. Tapi kamu sering mengirimkan doa kepada saya. Dan saya mendapatkan manfaat itu di alam kubur. Maka mudah-mudahan, insya Allah, dia pun akhirnya memaafkan kesalahan orang tersebut karena dia merasa bahwa orang tersebut sudah melakukan kebaikan kepadanya. Buktinya, Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosanya dengan sebab doa dari orang tersebut yang dulunya pernah menggibahi saudaranya sesama kaum muslimin. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kepada Ummu Amar, bisa menyalakan audionya. Kita persilakan Ummu Amar untuk bertanya. Jazakumullahu khairan, akhirah kan. Jazakumullahu khairan, wa fikum barakallah Ustadz atas penjelasan materi hari ini, dan di Saung Ukuah Muslimah banyak sekali pertanyaan Ustadz, dan ini ana resume sedikit, jadi mungkin ada 2 pertanyaan secara inti. Kalau diperkenankan bisa ana sampaikan Ustadz? Ya, silakan. Ya, yang pertama Ustadz, Ustadz saya pernah ada konflik dahulu kala. Kemudian kita saling menggibah, karena saya mendengar dia menggibah saya dan akhirnya saya juga menggibah dia. Tetapi kami sudah saling memaafkan. Itu sudah lama Ustadz peristiwanya, tetapi sejak saat itu saya di hati ingin memaafkan, tapi selalu ada ketidakikhlasan Ustadz. Sehingga daripada saya sakit hati, saya seringkali menghindar dan saya tidak ingin bertemu dengan dia. Bagaimana nasihat Ustadz atas peristiwa ini? Saya sama sekali tidak nyaman dengan kondisi seperti ini. Jazakumullahu khairan Ustadz. Ya, iya. Iya, ini bisa terjadi akibat 2 hal. Ada keinginan untuk minta maaf, ada keinginan untuk mengikhlaskan, ya. Ada keinginan untuk bisa terhindar dari dosa ghibah. Tapi kok berat ya? Berat untuk mengikhlaskan tiba-tiba. Berat untuk meninggalkannya tiba-tiba. Dan ingin kembali mungkin melakukan perbuatan ghibah. Apa penyebabnya? 2 hal. Yang pertama bisa jadi gangguan bisikan dari syaitan yang tidak menginginkan orang itu ikhlas. Tidak menginginkan orang itu plong dadanya untuk melepaskan kebencian dan permusuhan. Padahal sebelumnya sudah saling memaafkan. Ya. Tapi jangan anggap bahwa ini selesai. Karena syaitan itu tidak akan mendiamkan permasalahan yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Dia akan mencoba dengan berbagai macam cara untuk menjatuhkan kembali manusia kepada dosa. Sampai kapan? Sampai mati. Ketika kondisi sakaratul maut saja, kondisi yang sudah gentingnya, saat-saat menjelang dicabutnya nyawa, pada saat itu pun setan bermain. Menggoda dan bagaimana caranya supaya orang itu mati dalam kondisi kufur, sesat, dan lain-lain. Jadi bisa jadi pertama karena gangguan syaitan. Syaitan dari jenis manusia atau syaitan dari jenis jin. Yang memang selamanya yang namanya syaitan itu menginginkan manusia itu kembali melakukan dosa. Ya, yang sudah berdosa lakukan dosa kembali. Yang sudah berdosa lakukan dosa kembali.
yang sudah berubah, yang sudah bertaubat, yang sudah berhijrah, yang sudah baik sebetulnya, maka syaitan pun berusaha agar yang sudah bertaubat, sudah berhijrah, sudah memaafkan, tapi kembali lagi menjadi berat untuk memaafkan, untuk mengikhlaskan, atau berat bagi dia untuk lepas dari dosa sebelumnya. Ini gangguan dari syaitan. Makanya kita segera, ya, kalau ada perasaan-perasaan seperti itu, segeralah kita berta'awud, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perbanyak zikir pagi petang, ya, perbanyak zikir setelah sholat fardu, ya, memperbanyak doa-doa, ya, kepada Allah, membentengi diri kita dengan berbagai macam cara agar kita bisa terhindar dari gangguan dan kehadiran syaitan. Ya, karena semua keinginan-keinginan yang negatif, semua keinginan-keinginan yang menyelisihi sunnah, semua keinginan-keinginan untuk menentang syariat, ya, ini juga merupakan akibat dari gangguan dari syaitan. Ini yang pertama. Yang kedua, penyebab adanya seperti itu karena adanya hawa nafsu. Adanya jiwa, hawa nafsu yang memang hukum asalnya selalu mendorong manusia kepada keburukan dan kejahatan. Siapapun, semua manusia punya hawa nafsu. Yang tidak punya hawa nafsu hanya malaikat. Manusia, jin, dan hewan punya hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini Allah ciptakan untuk kebaikan. Bisa disalurkan pada hal-hal yang positif dan sesuai syariat. Ya. Kalau hawa nafsu itu Allah rahmati, maka dia cenderung kepada hal yang positif. Tapi kalau tidak dirahmati oleh Allah, maka hawa nafsu manusia kembali kepada hukum asal. Hukum asalnya hawa nafsu itu adalah innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Disebutkan di surat Yusuf, ya. Ya, bahwa disebutkan sesungguhnya hawa nafsu itu, kata Allah, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong manusia ke arah keburukan. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mendorong manusia ke arah kejelekan, kemaksiatan, dosa, kemungkaran, kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Ketika Allah merahmati hawa nafsu seseorang, maka dia bisa mengendalikannya, bahkan dia bisa menyalurkannya kepada hal-hal yang sesuai dengan syariat. Ya. Jadi bukan lagi gangguan dari syaitan, tapi memang keinginan manusia. Keinginan manusia untuk melakukan kejahatan. Dia punya hawa nafsu. Dan tidak terbentengi hawa nafsunya dengan iman, dengan ilmu, dengan amal, dengan zikrullah. Tidak ada. Maka hawa nafsu yang sudah seperti itu bisa ditunggangi oleh syaitan. Ya. Jadi syaitan itu mendunggangi hawa nafsu seseorang. Sehingga semakin parah. Maka Allah mengatakan, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Syaitan telah menguasai hati mereka. Sehingga mereka pun semakin lupa kepada Allah. Syaitan menguasai hati mereka yang sudah dipenuhi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang hukum asalnya, sekali lagi, selalu mengajak manusia kepada keburukan dan kejahatan. Kecuali hawa nafsu yang Allah rahmati. Ya. Jadi sekali lagi bahwa adanya keinginan seperti itu, kok ingin bisa terhindar, nggak usah ketemu sama dia, saya takut lagi menjadi nggak ikhlas dalam memaafkan, nggak ikhlas dalam maaf-maafan yang sudah dilakukan. Ya bisa jadi gangguan dari syaitan, mengingatkan kembali. Syaitan mengingatkan kembali, dia kan dulu pernah berbuat jahat sama kamu. Dia kan begini, dia kan begini. Diingatkan tentang perbuatan orang lain yang pernah berbuat jahat kepada dia. Padahal dia sudah memaafkan. Ya, orang bertakwa itu adalah orang yang mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Itu orang bertakwa, orang yang soleh dan soleha. Mudah melupakan kesalahan orang lain. Ya sudahlah, saya maafkan. Pelong dadanya bersih. Yang selalu dia pikirkan tuh dosa-dosanya, bukan dosa orang lain. Kalau kita sudah memaafkan tapi masih ada dongkol, ya, jengkel di hati, sudah maafkan. Berarti sebetulnya hakikatnya, mohon maaf ya,
belum menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu mudah memaafkan. Ya, wal afina 'anil nas, kata Allah, mereka mudah memaafkan kesalahan manusia dan tidak suka mengingat-ingat kebaikan-kebaikan yang dia lakukan pada orang lain dan tidak suka mengingat-ingat dosa-dosa orang lain yang dilakukan kepadanya. Sudah plong, dadanya bersih, hatinya bersih. Diplongkan semuanya. Sudah, ini saya sudah maafkan. Enggak masalah, ini masalah dunia. Yang berat itu masalah akhirat. Dunia ini kecil. Saya sudah ampuni, saya sudah maafkan semua kesalahan orang lain. Kalau kita mudah memaafkan kesalahan orang lain dan kita plong, kita ikhlas, ya, memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun akan memaafkan kesalahan kita. Itu yang menjadikan kita tuh menjadi semangat untuk memaafkan dan ikhlas memaafkan. Meskipun terkadang berat. Waduh, kalau bisa sih saya hantam dia, saya balas dia, saya hukum dia, lebih dahsyat lagi. Tapi karena kita tahu dia sudah minta maaf, kita pun juga memaafkan, ya sudahlah. Karena Allah semata saya melakukan hal seperti ini. Ikhlas itu, ikhlas dalam memaafkan, berarti tidak lagi mengingat-ingat dosa orang lain. Kalau masih mengingat-ingat dosa orang lain, berarti nggak ikhlas dalam memaafkan. Ya, mohon maaf ya. Yang namanya ikhlas itu, orang itu nggak suka mengingat-ingat kesalahan orang lain. Dosa apa saja. Ya, sudah terjadi. Dia minta maaf, kita maafkan. Ya sudah. Kalau orang itu ikhlas, dia tidak suka mengingat-ingat kesalahan orang lain. Memang pernah, saya nggak mau ingat-ingat kesalahan dia. Saya sudah maafkan kok. Karena saya ingin Allah pun memaafkan kesalahan saya. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum? Kata Allah di surah An-Nur, tidakkah engkau ingin Allah memaafkan kesalahanmu dengan sebab kamu memaafkan kesalahan orang lain? Tanda-tanda hati yang bersih, hati yang lembut, hatinya orang bertakwa. Dia mudah menahan amarah, dia mudah memaafkan kesalahan manusia, tidak ada lagi ya permusuhan dan kebencian, dengki, hasad, iri, buruk sangka, tidak ada, semuanya tidak ada. Plong. Meskipun orang itu luar biasa kejahatan kepada saya, tapi sudahlah, ya kita ikhlaskan. Dia sudah minta maaf, kita maafkan. Kenapa bisa seperti itu? Kan berat, memang berat jamaah sekalian, berat. Waduh, ini luar biasa. Tapi karena Allah lah, karena Allah semata. Karena kita ingin meraih ridho Allah, ampunan Allah, rahmat Allah. Ini yang menjadikan orang terasa ringan, terasa gampang, dan terasa ikhlas. Dan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain. Karena dia ingin Allah memaafkannya, dan mengampuninya, dan meridhoinya. Ya, barangkali itu mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasannya, Masya Allah lengkap sekali. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan, perlindungan, dan kemudahan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Ustadz, mohon penjelasannya, bagaimana bila yang bergibah adalah orang tua kepada anak-anaknya, di antara kakak dan adik. Dan kemudian akhirnya gibahnya jadi gibah keseluruhan Ustadz. Atau apakah bagaimana nasihat Ustadz tentang seorang ibu atau ayah menceritakan tentang anak-anaknya kepada orang lain, tetapi ini niatnya untuk meringankan beban di hati atau mencari jalan keluar. Dan Ustadz tadi di hadis yang ada di buku Ustadz, di situ disebutkan saudara, yang Rasulullah SAW bersabda tentang membela kehormatan saudaranya yang di halaman 35 Ustadz. Padahal yang saya tahu sedikit Ustadz bahwa yang banyak bergibah itu adalah perempuan Ustadz. Tapi di sini saudaranya laki-laki Ustadz. Apakah ini penjelasannya perempuan ada di sana padahal yang di neraka banyakkan perempuan? Bagaimana penjelasan Ustadz terhadap kalimat ini Ustadz? Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Iya, terima kasih ya, Masya Allah, Subhanallah. Yang pertama, gibah itu hukumnya haram,
Tetapi terkadang gibah itu diperbolehkan. Terkadang. Jika memang dibutuhkan, maka hukumnya halal. Ya. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan ada 6 klasifikasi, ada 6 kriteria gibah yang halal. Beliau menyebutkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya, gibah yang halal. Dan para ulama yang lain pun banyak menjelaskan tentang gibah yang halal. Jadi tidak semuanya gibah itu haram. Hukum asalnya haram. Tapi terkadang menjadi halal jika memang memiliki sebab yang bisa dibenarkan. Contoh, ketika di pengadilan. Ketika di pengadilan tentunya hakim bertanya kepada saksi. Ya, seorang saksi yang disumpah atas nama Allah, dia harus berkata benar. Dan saksi ini menjelaskan tentang terdakwa. Berarti dia menjelaskan, berarti dia gibah. Dan ini dibutuhkan dalam rangka untuk supaya jelas apa kesalahan-kesalahan dan bagaimana nanti hukuman yang akan diterima oleh terdakwa. Seorang yang memberikan persaksian, ya, dipanggil oleh hakim, kamu silakan berbicara, bagaimana? Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, sampaikan dengan jujur dan jangan berbohong. Ya. Dan ketika dia menceritakan si saksi ini bahwa begini dan begini dan begini, dia bongkar itu semuanya dalam posisi dia tidak berdosa. Karena ini kebutuhan untuk supaya jelas permasalahan yang ada. Dia jelaskan tentang terdakwa tadi. Semakin tahu, semakin paham. Oh, jadi kamu begini ternyata. Ini contoh ya. Contoh kedua misalnya, ada seseorang yang melaporkan perbuatan dosa kepada polisi. Ini gibah juga. Di kampungnya ternyata ada orang memakai narkoba. Ya, di kampungnya, di kompleks perumahannya, ada orang yang memakai narkoba. Dan masyarakat khawatir kalau pemakaian narkoba ini akan bisa melebar kemana-mana dan merusak generasi muda yang ada di kampung tersebut. Maka mereka melapor ke polisi. Melapor ke polisi menceritakan, itu gibah bukan? Gibah juga. Menceritakan aib. Pak, di tempat kami ada beberapa pemuda yang suka memakai narkoba. Dan mereka tidak mau berubah, tetap seperti itu. Maka tolong tangkap mereka. Nah, ini menyampaikan aib. Menyampaikan kesalahan orang lain kepada polisi. Boleh atau tidak? Boleh. Ya, ini karena ada kebutuhan. Ya. Atau contoh yang lain. Suami istri. Ya, mereka saling bermusuhan dan saling bertikai. Ada masalah yang tidak bisa mereka selesaikan bersama. Masing-masing merasa benar. Suami merasa benar, istri merasa benar, dan bahkan hampir-hampir mereka berpisah. Lalu mereka mengambil, berusaha mencari orang lain yang bisa memberikan solusi kepada mereka. Mungkin mereka mendatangi seorang ustadz, ya, orang yang bisa memberikan penyelesaian, ada ilmunya, dan bisa menyimpan rahasia. Mereka berdua mendatangi rumah ustadz. Ustadz, tolong berikan kami solusi. Bagaimana yang mesti kami lakukan? Karena kami sedang ada masalah. Kata ustadz, apa masalah Anda? Ini aib. Suami menceritakan tentang istrinya, istrinya menceritakan tentang suaminya di hadapan ustadz tadi. Mereka bertiga saja. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Itu gibah. Ya. Suami menceritakan, dibongkar aibnya si istri juga membongkar aib sang suami. Atau mungkin tidak berada seperti itu, mungkin istrinya saja yang mungkin menelpon atau WA atau datang ke rumah ustadz, atau mungkin suaminya saja tanpa didatangkan pasangan hidup yang lain. Salah satu saja yang datang. Mereka menceritakan, tapi niatnya baik, minta solusi. Bagaimana Pak Ustadz? Suami saya ini ketahuan ketangkap basah berzina, dia berselingkuh. Apa yang mesti saya lakukan? Ustadz itu tidak tahu kan? Tapi jadi tahu, karena istrinya menceritakan. Hah? Suamimu berselingkuh? Iya Ustadz. Ada saksinya? Ada. Dia pun mengaku bahwa dia berselingkuh, dia berzina. Ustadz itu tidak tahu, jadi tahu ini aib yang seharusnya disembunyikan, tapi
Tapi dia ceritakan, boleh nggak? Boleh. Karena ada kebutuhan. Bukan dia sebarkan kemana-mana, itu yang nggak boleh. Nggak boleh itu, ya. Dia sebarkan di sosial media bahwa suami saya berselingkuh, ini nggak boleh. Tapi kalau dia mendatangi seorang ustadz, misalnya, yang bisa menyelesaikan permasalahan, lalu minta nasihat bagaimana solusinya, itu boleh. Karena ada kebutuhan. Nah, termasuk tadi orang tua. Orang tua, suami dan istri, bapak dan ibu menceritakan tentang anaknya. Itu ghibah? Iya, itu ghibah. Tapi ghibah karena ada kebutuhan, itu diperbolehkan. Ya, bapak dan ibu ini, suami istri menceritakan tentang anaknya. Bagaimana ini? Anak kita ini punya kesalahan. Anak itu nggak ada di tengah-tengah mereka. Mereka bicara berdua saja. Ya, gimana ini? Dia seperti ini nakalnya, seperti ini dosanya, seperti ini malasnya, seperti ini nggak sungguh-sungguhnya. Mereka berdua bicara untuk mendapatkan solusi. Anak itu tidak tahu. Anak itu ada di kamar. Atau anak itu sedang berada di tempat yang lain. Orang tua sedang membongkar ya perbuatan anaknya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Karena memang tujuannya untuk memperbaiki. Ya, seperti itu. Jadi intinya ada ghibah yang diperbolehkan, ada ghibah yang tidak diperbolehkan. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan apabila seseorang itu terang-terangan dalam perbuatan dosa, terang-terangan, semua orang tahu dia berdosa, maka tidak terlarang untuk menggibahinya. Tidak terlarang untuk menggibahinya. Ya, karena tidak ada lagi yang ditutupi kan. Semua orang tahu dia berdosa. Orang terang-terangan. Ada di YouTube, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di mana. Dia terang-terangan berbuat dosa. Semua orang tahu. Nah, ketika kita menceritakan kondisi itu, kondisi orang tersebut, kita tidak dianggap menggibah. Kita cerita juga sama orang lain, ya bagaimana sih itu? Dia pun tahu, semua orang tahu. Bukan satu hal yang mesti ditutupi, karena ini sudah ya tersebar kemana-mana. Ya, apabila seseorang itu terang-terangan dalam perbuatan dosa, terang-terangan, bahkan dia sendiri yang menceritakan. Coba lihat di sosial media. Bukan orang lain lagi yang menyebarkan aibnya. Dia menceritakan, saya dulu pernah berzina, bahkan saat ini pun saya pernah berzina lagi kepada ini, kepada ini, kepada ini. Dengan bangganya menceritakan tentang perzinahannya. Na'udzubillah. Terang-terangan dia. Bukan orang lain yang membongkar dirinya, dia sendiri yang membongkar aibnya. Tanpa rasa malu, dengan bangganya, dengan bahagianya, sambil tertawa-tawa, menceritakan proses perzinahannya. Maka ketika kita, ini contoh saja ya, ketika kita menggibahinya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak berdosa. Atau contoh yang lain, ketika para ulama menceritakan tentang hadis. Hadis ini hadis yang palsu. Apa penyebabnya? Karena ada seseorang rawinya yang tertuduh suka memalsukan hadis. Dia ini pendusta, kadzab. Ini gibah bukan? Gibah. Ya, diceritakan rawinya dari fulan sampai ke Rasulullah. Ternyata dalam sanadnya ada rawinya yang dituduh oleh para ulama, terbukti dia suka berdusta. Jadi tinggalkan hadisnya. Dia matruk, dia kadzab. Dia suka memalsukan hadis. Disebutkan namanya kan, fulan bin fulan. Ini gibah bukan? Gibah juga. Tapi untuk kebutuhan, untuk kemaslahatan. Supaya kaum muslimin terhindar dari hadis palsu. Maka dijelaskan kenapa jadi palsu. Disebutkan fulannya itu. Ini tersebar dalam kitab-kitab hadis. Para ulama menjelaskan tentang hadis palsu, kenapa hadis palsu, kenapa hadis dhaif, ya, dan seterusnya. Disebutkan nama fulannya, meskipun menceritakan tentang kejelekannya, ya, dia suka berbohong, dia suka berdusta, dia suka begini dan begini, enggak masalah. Karena memang ada kebutuhan, ada kemaslahatan yang lebih besar. Ya, jadi demikian. Jadi sama seperti perkataan dari Imam Al-Utsaimin. Imam Al-Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang seandainya dia menggibahi dai yang jahat, dai yang menyimpang. Ya, sekali lagi, seseorang yang seandainya dia menggibahi seorang dai, seorang ustadz, ya, yang menyimpang, sesat, dan dia sebutkan namanya,
supaya manusia waspada darinya. Hati-hati dengan orang ini, dengan ustadz ini, dengan orang ini. Hati-hati karena kesesatannya seperti ini. Jangan diikuti perkataannya karena perkataannya bertentangan dengan syariat. Maka sesungguhnya ini tidak mengapa, kata Imam Al-Utsaimin. Bahkan bisa menjadi wajib atasnya. Karena hal itu termasuk upaya untuk menghilangkan bahaya yang mengancam kaum muslimin. Di mana mereka tidak tahu tentang keadaan dai tersebut yang menyimpang. Orang mengatakan, wah dia bagus, dia baik, bicaranya lemah lembut, ya banyak di YouTube, Masya Allah kajiannya, banyak disukai oleh banyak orang, tapi pemahamannya salah, sesat, tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Tapi banyak orang yang awam, tidak mengerti, tidak paham, dan orang itu pun tidak mau kembali rujuk kepada kebenaran. Maka orang seperti ini boleh disampaikan tentang kesalahannya. Itu ghibah bukan? Ghibah. Tapi boleh, kenapa? Karena untuk kemaslahatan, kebutuhan, supaya kaum muslimin tidak menyimpang, tidak mengikuti ajaran dari dai tersebut. Atau perkataan lain dari Al-Imam Ibnu Rajab. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwa membantah pendapat-pendapat yang lemah dan menjelaskan kebenaran yang menyelisihi pendapat-pendapat yang lemah tersebut dengan dalil-dalil, dengan hujah-hujah, maka hal ini tidak termasuk yang dibenci oleh para ulama. Dan bahkan perkara tersebut termasuk yang mereka sukai, mereka memuji dan mereka menyanjung pelakunya. Jadi hal itu, kata beliau, tidak termasuk ghibah. Ya, ketika membantah pendapat-pendapat yang sesat. Tadi kan dai-nya, ya, atau ustadznya misalnya yang salah dan diluruskan, tidak mau rujuk, ya sudah disebarkan kepada kaum muslimin. Hati-hati, jangan ikuti dia punya kesalahan 1, 2, 3, 4, 5, bukan ghibah. Atau bukan dengan lisan, kita bantah dengan tulisan, ya, kita bantah pendapat-pendapat dia yang menyelisihi Quran dan Sunnah. Mungkin dia pemahamannya liberal, ya, pemahamannya subhanallah bertentanganlah dengan syariat. Nah, membantah pendapat-pendapat yang lemah dan menjelaskan kebenaran, ya, yang menyelisihi, maka hal ini, kata beliau, bukan termasuk ghibah. Jadi malam hari ini tadi saya jelaskan di awal-awal masalah ghibah secara umum yang hukum asalnya haram. Tapi kalau kita ingin lebih detail lagi sebetulnya, ya alhamdulillah tadi sudah ditanya, ya, sehingga saya bisa menyempurnakan penjelasannya. Ada ghibah lain yang ternyata juga halal dan tidak termasuk dosa, bahkan bisa menjadi wajib untuk ghibah. Wajib untuk ghibah, artinya menceritakan tentang orang lain kelemahannya, kesalahannya, kesesatannya, kemungkarannya. Ya, ini membongkar juga kan? Ya, tapi tujuannya baik, untuk kemaslahatan, agar orang lain tidak menjadi menyimpang sebagaimana orang tersebut, agar kaum muslimin, agar mereka mengerti bagaimana kebenaran yang dimaksud oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi demikian. Jadi selama memang tadi suami istri berdua saja, ya, bapak dan ibunya, mungkin saudara kandung, hanya di antara mereka saja, demi untuk mencari solusi bagaimana menyelesaikan salah seorang saudaranya yang memang sedang bermasalah, itu diperbolehkan. Tapi jangan diperluas. Sehingga dibicarakanlah ke temannya, ke saudaranya, kepada tetangganya, teman di kantor, di masyarakatnya. Akhirnya tersebar. Nah, ini yang nggak boleh. Nggak boleh, ya. Baik. Kemudian yang tadi, pertanyaan berikutnya itu ada di halaman 35, ya, 35 dan 36. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzabba man aradihi akhihi bil ghibah." Ya, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, akhihi, ya, laki-laki di sini kan, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang laki-laki sesama muslim tentunya, disebabkan ghibah, maka sungguh wajib bagi Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Rasul menyebutkan akhihi, bukan berarti maksudnya wanita, tidak. Ya, tapi Rasul menyebutkan domir di sini untuk laki-laki, tapi maksudnya secara umum. Ya, maksudnya secara umum. Penyebutannya tidak disebutkan wanita di sini, ya,
barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang laki-laki, ya, an aradi akhihi. Tapi maksudnya adalah untuk umum, laki-laki maupun yang wanita. Memang terkadang Rasul menyebutkan untuk laki-laki, domirnya untuk laki-laki, tapi maksudnya juga untuk wanita. Bahkan Allah pun menyebutkan demikian. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kepada siapa ini? Laki-laki. Orang-orang yang beriman. Ya. Padahal wanita juga diseru di situ. Ketika mengerjakan ibadah salat Jumat misalnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apabila sudah ditegakkan, sudah dipanggil ibadah salat Jumat ini dengan panggilan azan, maka tinggalkan jual beli. Allah menyeru siapa ini? Orang-orang beriman, maksudnya laki-laki. Kalimat-kalimat seperti ini banyak sekali bertebaran dalam Al-Quran maupun hadis, ya. Makanya kita harus memahaminya sebagaimana yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat dan para ulama setelahnya. Ya, memang kalau kita langsung bicara dari sisi bahasa Arabnya di sini, di hadis ini memang konteksnya untuk laki-laki. Tapi sebetulnya Rasul ingin membicarakan maksudnya untuk laki-laki dan wanita sekaligus, karena memang tujuan Rasul menyampaikan hal ini bukan hanya untuk laki-laki. Untuk wanita juga, apalagi tadi dikatakan karena wanita itu justru yang paling banyak menggibahnya mungkin ya. paling banyak dimasukkan ke neraka katanya para wanita. Yang suka ngerumpi, yang suka ngomongin orang, yang suka ngomongin, kayaknya begini, ketika arisan, ketika kumpul-kumpul RT, RW, dan kajian-kajian, bahkan di masjid yang sudah bercadar, berjilbab. Ya, kadang-kadang itu wanita, memang lebih banyak, mohon maaf ya, survei membuktikan. Bukan laki-laki nggak ada, tapi memang survei membuktikan. Wanita itu lebih gampang untuk menceritakan tentang orang lain. Gibah itu lebih banyak mereka. Ya, jadi tidak ada salah dalam masalah hadis ini, karena memang Rasul menyebutkan domirnya untuk laki-laki, tapi maksudnya untuk juga wanita. Dan hal seperti ini banyak seperti ini ya, maksudnya Rasul menyebutkan domir untuk laki-laki, tapi sebetulnya maksudnya juga untuk wanita. Tapi kalau pengkhususan untuk laki-laki tentunya akan disebutkan ya penjelasannya. Tapi di sini tidak ada penyebutan. Penjelasan secara khusus untuk laki-laki, maka kembali kepada hukum asal, yaitu ini untuk umum. Misal contoh, Rasul mengharamkan emas dipakai untuk laki-laki dan boleh untuk wanita. Nah, Rasul menjelaskan ya, diharamkan untuk laki-laki, disebutkan pengkhususannya. Atau Rasul melarang laki-laki untuk memakai kain sutra, disebutkan pengkhususannya. Berarti wanita boleh. Nah, tapi di sini tidak ada pengkhususannya. Berarti kembali kepada hukum asal, yaitu ini sifatnya umum, baik laki-laki maupun wanita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Menyambung pertanyaan tadi, Ustadz, mengenai gibah yang diperbolehkan tadi. Bagaimana kalau misalkan ada seorang yang misalkan mungkin nggak sengaja kali bercerita gitu, karena kita khawatir dengan keburukan seseorang gitu. Namun tujuannya adalah mencari solusi dari masalah tersebut, Ustadz. Itu bagaimana, Ustadz? Apakah juga termasuk gibah, Ustadz, seperti itu? Iya. Intinya tadi sama dengan suami istri tadi kan. Suami istri ingin mencari solusi mendatangi seseorang yang dianggap berilmu dan bisa menyimpan rahasia. Atau mungkin ada seorang jamaah ya yang menyampaikan kepada seorang ustadz, Pak Ustadz, kalau dia langsung menyampaikan mungkin nggak diterima, maka dia minta tolong, Pak Ustadz, tolong nasihati si fulan. Ini gibah ini. Ya, tapi gibah ini diperbolehkan untuk kemaslahatan. Jadi bukan karena faktor hasad, dengki, iri, enggak ada di situ. Ini contoh saja kan, mendatangi seorang ustadz, Pak Ustadz, orang itu punya kesalahan. Kalau saya menyampaikan langsung kepadanya, sepertinya nggak akan diterima. Siapalah saya? Tapi kalau Pak Ustadz yang bicara, mungkin dia akan terima. Kalau Pak Ustadz yang bicara,
perkiraan saya kuat sekali, dia akan terima. Karena beda. Kalau saya yang berbicara dengan Ustadz yang berbicara, maka Ustadz mengatakan, ada masalah apa? Maka dia menceritakan, ketahuilah bahwa dia itu begini, dan begini. Itu gibah bukan? Gibah. Ustadz tadi yang awalnya tidak tahu jadi tahu. Tapi demi kemaslahatan. Boleh. Tidak dosa di situ. Akhirnya Ustadz itu pun berbicara kepada si Fulan. Ya, dia panggil Fulan itu, dia bicarakan, kamu saya dengar katanya seperti ini. Apakah benar? Dia kaget. Loh, Ustadz tahu dari mana? Ada deh yang ngasih tahu ke saya. Saya dapat informasi katanya kamu seperti ini. Benar nggak? Iya benar Ustadz. Nah, baru Ustadz itu menyampaikan nasihat begini dan begini. Ternyata subhanallah dia mau terima. Berarti kan bagus. Untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Hal-hal seperti ini boleh. Ya, makanya kita kalau ingin berpanjang-panjang secara lebih detail lagi tentang masalah gibah ini, maka kita akan lebih bisa mengetahui mana gibah yang haram ya dan mana gibah yang halal. Yang halal ini tentunya dengan penjelasan dari para ulama dan pasti tujuannya untuk kemaslahatan. Kemaslahatan untuk apakah satu orang atau kaum muslimin secara umum demi kebaikan agar terjadi perubahan yang menjadi lebih baik. Ya, seperti itu. Oke. Masih ada pertanyaan atau cukup? Dari kami sudah tidak ada lagi, Ustadz. Alhamdulillah kita sudah banyak faedah yang kita dapatkan pada kajian Bumiku Mengaji hari ini. Insya Allah kita akan mengadakan quiz baik itu di sosial medianya Bumiku Mengaji. Pertanyaannya insya Allah adalah sebutkan 4 kiat untuk menghapuskan dosa gibah. 3 jawaban yang benar akan mendapatkan hadiah kumpulan doa-doa, buku dan juga kalender hijriah. Insya Allah, insya Allah gratis dan tidak dipungut biaya. Silahkan nantinya pertanyaan tersebut jawaban tersebut dikirimkan ke Instagramnya Bumiku Mengaji ya, teman-teman semua. Jazakallah khairan kasiron. Ustadz, apakah ada satu kata nasihat buat kami semua, baik kepada semua jamaah Bumiku Mengaji, Ustadz? Syukron. Iya, jamaah sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara kita, kajian di malam hari ini. Yang semoga sekali lagi kita berharap Allah berkahi, Allah catat sebagai amal saleh. Marilah kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita. Kita ini jauh dari kesempurnaan. Dan kita belum, mohon maaf sekali lagi, belum menjadi orang bertakwa. Masih jauh dari ketakwaan. Meskipun sudah sebulan kita berpuasa di bulan Ramadan, tapi ternyata ketakwaan itu bisa jadi belum kita raih. Ya. Jangan kita ujub dengan amal yang sudah kita lakukan. Jangan berbangga-bangga dengan amal soleh yang sudah kita kerjakan. Kalaupun amal itu diterima di sisi Allah, kita pun tidak tahu informasinya. Ya. Apalagi jangan-jangan kita khawatir amal itu belum diterima. Maka tumbuhkanlah rasa takut kepada diri kita setelah beramal soleh. Ya, ini yang dilakukan oleh para ulama sehingga mereka dahsyat imannya. Dahsyat semangat ibadahnya, yaitu memperbanyak istighfar setelah beribadah, memperbanyak amal soleh setelah beribadah, semakin mengikhlaskan niat, ya, jangan sampai kita suka menceritakan amal kita kepada orang lain, dan jangan ria, ujub, sum'ah, dan sombong. Dan bersihkan hati kita. Tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada hasad, tidak ada gibah, tidak ada penyakit-penyakit di hati. Karena semua dosa apapun, semua dosa, itu akibat dari hati. Hati yang berpenyakit, kotor dan keras. Maka intinya di sini,
Kalau hati kita sudah bersihkan dengan cara-cara yang sesuai syariat tentunya, maka ikhlas akan mudah kita raih, syukur akan mudah kita lakukan, sabar akan mudah kita kerjakan, dan mampu istiqomah. Semua dosa bahkan mampu kita jauhi dengan izin dari Allah ketika hati sudah baik. Maka kata Nabi SAW, apabila hati itu bersih, hati itu baik, maka seluruh anggota tubuh manusia akan menjadi baik. Dan apabila hati itu jelek dan rusak, maka seluruh anggota tubuh manusia menjadi jelek dan rusak. Maka akidah menjadi baik, ibadah menjadi baik, muamalah menjadi baik, ya, akhlak semakin baik, hablum minallah dan hablum minan nas, baik. Kuncinya dari hati. Ya, maka bersihkan hati kita, insya Allah dosa syirik, dosa bid'ah, dosa apapun kita bisa mampu untuk menjauhinya, sehingga kita mampu meraih ketakwaan. Karena orang bertakwa adalah orang yang paling bersih hatinya, paling lembut hatinya, mudah tersentuh, mudah terenyuh, mudah terbangkitkan rasa takut, cinta, dan harap kepada Allah. Ya, semoga kita termasuk di dalamnya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami langsung menutup kajian Bumiku Mengaji. Jazakallah khairan teman-teman semua. Jazakallah khairan Ustadz Najmi atas penyampaiannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.